Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada Al-Qiyamatul Kubra wa ma yajri fiha, tentang kiamat besar dan kejadian-kejadiannya. Taib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebelumnya berkata, ya sudah kita lewati pembahasan sebelumnya, kita sambung dengan yang sebelumnya. Tsumma ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma adzabun. Ini pembahasan yang terakhir, dua pertemuan yang lalu. Kemudian setelah adanya fitnah kubur, maka yang ada adalah nikmat kubur atau azab kubur. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur dan menjauhkan kita dari azab kubur. Kemudian kata beliau, ila antakumal qiyamatul kubra. Setelah mendapatkan nikmat atau azab kubur, itu berlaku sampai terjadinya al-qiyamah al-kubra. Ini sudah kita sampaikan. Azab kubur ada dua. Azab yang terputus, ada azab yang selama-lamanya, yaitu ketika di alam barzakh. Kemudian sampai dibangkitkan manusia dari alam kubur. Ini pembahasan yang akan kita baca sekarang ini. Ila antakum al-qiyamatul kubra, sampai ditegakkannya kiamat yang besar. Fatu'adul arwahu ilal ajsad, maka roh akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa taqumul qiyamah allati akhbarallahu biha fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa ajma' 'alaihal muslimun. Dan terjadilah hari kiamat yang telah dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW serta disepakati oleh kaum muslimin.
Dan ini yang sudah kita sampaikan dari awal, inilah manhaj Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Inilah manhajnya Salafi Wahabi. Tidak berakidah, tidak beragama, kecuali dengan dalil Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW yang sahihah atau ijma' salaf. Sebagaimana beliau juga menegaskan dari awal, al-i'tiqad laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni. Akidah itu bukan aku yang mengarang. Akidah itu bukan dikarang oleh yang senior dariku, kata beliau. Walakin yukhadul i'tiqad min kitabillah au min sunnati Rasulillah au ma'ajma' alaihi salaful ummah. Akidah itu hanya bersumberkan diambil dari Al-Quran atau sunnah Rasul yang sahihah atau ijma' salaf. Maka ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dusta, batil kalau ada yang menuduh Syekhul Islam mengarang akidah baru. Ya, dan sudah kita buktikan, sudah kita bantah statement ahlul bidah, ahlul kalam yang menuduh beliau mengarang akidah baru, di antaranya tentang sifat-sifat Allah atau penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir, beliau juga tegaskan kita tidak mengimani apapun dari kejadian-kejadian hari kiamat kecuali yang ada dalilnya, yang ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis Rasul atau ijma' kaum muslimin. Ya, kemudian kata beliau, fayakumun nasu min kuburihim. Lalu manusia berdiri dari kubur mereka menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, hufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian dan tidak dikhitan. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang kita baca syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu taala. Kata beliau, asyara Syekh rahimahullah fi hadza wa ma ba'dahu ila ma yakunu fid daril akhirah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ucapannya tadi dan juga ucapan selanjutnya ini mengisyaratkan, menjelaskan tentang kejadian hari kiamat atau yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Dan ini yang disampaikan kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya, ini secara umum tentang al-iman billah. Kemudian disambung dengan al-iman bil yaumil akhir. Ini sebagai bentuk mengamalkan sabda Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasul sering menggandengkan apa? Iman kepada Allah dan iman bil yaumil al-akhir. Dan ini juga yang diamalkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah penjelasan iman kepada Allah, kemudian al-iman bil yaumil al-akhir. Ini sering digandengkan di antara hikmahnya, kalau iman kepada Allah ini tujuannya untuk kita bisa ikhlas kepada Allah dan betul-betul mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Disebutkannya al-iman bil yaumil akhir untuk memotivasi kita berlomba-lomba dalam al-amal soleh. Karena kita tahu kalau sudah kita yakini adanya al-yaumul akhir, hari diminta pertanggungjawaban semua amal perbuatan manusia, maka manusia akan termotivasi berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauh dari segala bentuk kejelekan. Ini sekali lagi di antara hikmah digandengkannya al-iman billah wal yaumi al-akhir. Kita baca ucapan selanjutnya, wa hiyallati tabda bil qiyamatil kubra. Hari kiamat itu dimulai dengan al-qiyamatul kubra, kiamat yang besar. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kenapa dinamakan kiamat besar, karena ada kiamat kecil. Fa inna dura salasun. Alam ini ada 3. Manusia melewati 3 alam. Yang pertama darud dunia, alam dunia. Wa darul barzakh, yang kedua alam barzakh.
Dan yang ketiga, wadarul akhirah, dan alam akhirat. Wa kullu darin min hadidur as-salas laha ahkamun takhusuha. Dan wajib kita yakini setiap alam tersebut ini memiliki hukum-hukum yang khusus. Jangan disamakan kehidupan akhirat dengan kehidupan di dunia. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Asy-Syaikh, dan ini berdasarkan hadis, manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dikhita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah manusia nanti akan saling melihat kepada lawan jenisnya? Maka kata beliau, al-amru asyaddu min dzalik. Perkaranya lebih dahsyat dari itu. Gak mungkin mereka bisa melampiaskan hawa nafsunya, karena suasananya sangat genting, sangat kritis. Sebagaimana firman Allah, fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kalau di dunia misalnya nggak ketemu orang tua sekian lama, luar biasa ya antusias seorang anak untuk apa? Bertemu. Namun sebaliknya pada hari kiamat semuanya akan lari dari ayahnya, dari ibunya. Jadi sekali lagi, kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat tidak sama, ada hukum masing-masing. Maka demikian pula alam barzakh tidak sama dengan alam dunia. Ketika di alam barzakh ada fitnah kubur, seperti yang sudah kita sampaikan, ada ujian terakhir, yaitu ujian marrabuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kalau di dunia ada joki ujian, dibayar, itu kriminal, betul enggak? Nah, maka kalau jangan dikiaskan dengan kehidupan dunia. Orang diuji di alam barzakh, disewakan Pak Mudin untuk apa? Mendikte. Kalau engkau ditanya marabuka, jawab, nggak bisa, nggak nyambung. Kehidupannya apa? Berbeda. Ini sekali lagi yang ditekankan oleh para ulama sudah berbeda. Seandainya pun ya mereka dikatakan hidup di alam barzakh, berbeda juga kehidupan mereka di alam barzakh. Sebagaimana dalam ayat kata Allah, jangan engkau mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu betul-betul mati, bahkan mereka hidup. Namun hidup di alam apa? Alam barzakh. Beda kehidupannya dengan kehidupan di alam dunia. Maka jangan sampai naudzubillah min dzalik gagal paham, wah kan mereka hidup, maka berarti boleh minta-minta kepada mereka, tawassul kepada orang yang telah mati. Wahai Pak Yai, wahai Pak Ustadz, sampaikan doaku kepada Allah. Dianggap kurir. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ucapan yang batil. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa kullu darin min hadidur as-salas laha ahkam takhusuha. Setiap alam tadi memiliki hukum masing-masing, nggak bisa dikiaskan. Wa hawadits tajri fiha, ada kejadian-kejadian yang khusus terjadi pada tiga alam. Alam dunia ada kejadian-kejadiannya, alam barzakh ada kejadiannya, fitnah kubur, nikmat atau adab kubur. Nanti di hari kiamat banyak kejadiannya. Berbeda-beda. Wa qad takallama Syekh ala ma yakunu fi daril barzakh. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah menjelaskan bagian alam barzakh. Sekali lagi, sekarang kita pindah ke pembahasan al-qiyamatul kubra. Wa huna akhadha yatakallamu ala ma yakunu fi daril akhirah. Adapun dalam bab sekarang ini beliau berbicara tentang kejadian-kejadian di alam akhirat. Namun sudah kita sampaikan sekedar murojaah, kalau antum ditanya apa definisi iman kepada hari akhir? Nah, man yujib? Bismillah. Ada yang menjawab? Kenapa? Mengimani segala sesuatu yang terjadi pada hari kiamat itu mulai dari apa? Dari apa? Dari setelah kematian. Berarti mulainya setelah orang itu dicabut nyawanya, maka berlaku kejadian hari kiamat.
Hari kiamat di sini masuk ke dalamnya tadi fitnatul qabr. Jadi jangan disalahpahami, jangan dikatakan hari akhir itu hanya dimulai pada waktu hari kebangkitan. Tidak, namun sudah dimulai, yaitu setelah kematian, diantaranya fitnah kubur. Nah, kemudian berlanjut sampai kejadian di hari kiamat atau di alam akhirat. Kemudian kata beliau, wahuna akhada yatakallam ala ma yakunu fid daril akhirah. Ya, sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berbicara tentang alam akhirat. Fayaqul ila antakumal qiyamatul kubra, sampai ditegakkannya kiamat yang besar atau yang paling besar. Kata beliau, al qiyamatu qiyamatan. Ini kenapa kok disebut al qiyamatul kubra, kiamat yang paling besar? Karena hari kiamat ada dua. Kiamatun sughra wahyal maut. Kiamat yang kecil yaitu al-maut, kematian. Ya, ada istilah dari para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah tegak hari kiamatnya. Karena setelah dia mati, langsung dia melewati alam akhirat. Ya, dimulai dari fitnatul qabr. Nah, kiamatun sughra wahya al-maut. Wa hadhil qiyamatu taqumu ala kulli insanin fi khassatihi. Kiamat yang kecil ini berkaitan dengan setiap individu yang meninggal dunia, dari keluarnya roh wangkita sa'ihi, sampai terputus amal perbuatannya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Dan ini juga sudah sering saya sampaikan, maka apa? Tidak sama kehidupannya di dunia dengan kehidupan di alam barzah. Di dunia dia wajib sholat, di dunia dia wajib puasa Ramadan, di dunia dia wajib birrul walidain. Namun kalau sudah mati, terputus sudah. Nggak bisa dia beramal apa? Apapun, siapapun itu. Entah dia nabi, entah dia wali, terputus amalnya. Ya, sekali lagi, al-amal fi dari dunia, kecuali kalau ada dalil khusus. Sebagaimana dikatakan al-anbiya yusalluna fi kuburihim. Para nabi salat di kubur mereka. Ini sekali lagi di luar kaidah secara umum. Inqata'a amaluhu. Namun adapun amal-amalan yang di dunia, misalnya orang tua bisa membantu anaknya, anak bisa membantu orang tuanya secara langsung, ngangkat barang misalnya. Ketika sudah mati bisa enggak? Suruh ngangkat barang. Dia saja disemayamkan oleh yang apa? Yang hidup di dunia. Orang itu bisa mandi sendiri. Kalau sudah mati, ya maka sekali lagi sungguh tidak berakal orang-orang yang meminta-minta kepada yang telah mati, baik itu wali, entah itu nabi, kiai, ustadz, habib, atau yang lainnya. Mereka sudah terputus dengan kehidupan di dunia. Adapun kalau ada hadis atau asar, mereka bisa mendengar suara terumpa, atau yang semisal dengannya, maka ini kejadian khusus tidak bisa dikiaskan, kata para ulama. Mereka cuma mendengar suara terumpa, mereka nggak mendengar bisikannya Pak Mudin, mereka nggak bisa mendengar obrolannya orang yang meninggalkan mereka setelah menyemayamkan mereka. Sekali lagi, la qiyasa fi sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada kias dalam akidah. Jangan dikiaskan kehidupan alam barzah dengan kehidupan dunia. Kata beliau, wa qiyamatun kubra. Kemudian yang kedua, kiamat kubra, kiamat yang besar atau yang paling besar. Wa hadhi taqumu 'alan nas jami'an. Ini berlaku kepada semua manusia. Dan dalam hadis, yang mendapati hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Sekali lagi, yang mendapati hari kiamat orang-orang kafir. Min syirarin nas man tudrikumus sa'atu wa hum ahya. Kata Rasul, manusia yang paling jelek, yang paling buruk, yang mendapati hari kiamat. Itu hanya orang-orang kafir saja, karena sebelumnya
orang beriman sudah Allah wafatkan dengan Allah mengirim angin yang tidak menyentuh hati orang beriman sampai mereka meninggal dunia semuanya. Itulah makna hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi la yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. At-Taifah al-Mansurah, al-Firqatun Najiyah, ad-Da'wah Salafiyah. Tidak memadaratkan mereka, orang yang mencampakkan mereka, mengusir mereka, yang memboikot mereka, yang menyelisihi mereka sampai datangnya perkara Allah, amrullah. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, amrullah di sini yaitu tadi ar-rih, angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Pada saat itulah tidak ada lagi Taifah al-Mansurah, tidak ada lagi orang yang beriman, yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Pada saat itulah tegak hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa kiamatun kubra wa hadi takum ala nasi jami'an wa ta'khuduhum akhdatan wahidah. Ya, semuanya akan dibinasakan di hari tersebut. Wa sumiyat qiyamatan li qiyamin nas min kuburihim li rabbil alamin. Ini yang sudah kita sampaikan. Nama hari kiamat itu banyak. Dan itu ada makna-makna yang sesuai dengan bahasanya. Kita merojak lagi. Taib, sebutkan 10 nama hari kiamat. Al-Haqqah. Kenapa dinamakan Al-Haqqah? 6. Biar gak ngantuk. Hawanya adem-adem ini kadang seliut-seliut. Nah. Kenapa namakan Al-Haqqah? Dari kata-kata ya tahaqquqihi li tahaqquqihi, ya karena pasti terwujud. Ya, dari kata-kata tahaqqaqa ya tahaqqaqu. Yang kedua, Al-Waqi'ah. Kenapa dinamakan Al-Waqi'ah? Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, itu sama, mirip dengan Al-Haqqah. Dari segi bahasa Arab, waqa'a yaqa, karena dia pasti terjadi. Yang ketiga, nah sudah kita sampaikan waktu lalu, Al-Qari'ah. Kenapa dinamakan Al-Qari'ah? Nah, dari segi bahasa qara'a yaqra'u, pakai ain, qara'a. Artinya yang mengetuk pintu, karena kedahsyatan hari kiamat itu mengetuk pintu setiap manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, 6. Yaumuddin, Malik Yaumiddin. Kenapa dinamakan ad-din? Ad-din bukan maknanya agama. Ad-din banyak makna secara bahasa, namun di sini maknanya al-jaza. Malik Yaumiddin, Allah rajanya Yaumuddin, yaumul jaza. Ad-din artinya al-jaza, kama tadinu tudanu. Artinya yaumul jaza, hari pembalasan. Dari segi bahasa ad-din artinya al-jaza. Yang kelima, yaumul ba'ats, yaumul ba'ats. Ini yang kita bahas, yaumul ba'ats. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Al-ba'ats artinya dibangkitkan. Yang keenam, yaumul hisab. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hari nanti akan ada pembahasan khususnya yaumul hisab. Yang ketujuh, ini yang disebut di sini sudah banyak ini. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Dari kata-kata qoma yakum, ada surat apa? Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Dari segi bahasa qoma yakumu, karena manusia di sini. Ini yang kita bahas sekarang. Li'annahum yakumuna li rabbil alamin. Karena manusia akan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yang kedelapan, as-sa'ah. Itu diantaranya karena apa? Juga sama, pasti terjadi. Yang kesembilan, ini ada di sini, al-yaumul akhir, hari akhir. Kenapa namakan hari akhir? La yauma ba'dahu, tidak ada hari apa? Setelahnya. Yang ke-10, yaumul al-jaza, ya mungkin sama dengan yaumul al-hisab, dan masih banyak yang lain. Kata sebagian ulama, mungkin hampir ada 50 nama hari akhir yang
Ya, sekali lagi disebutkan dalam ayat ataupun dalam al-hadis. Baik. Kita lanjutkan. Walihada qala fatu'adul arwah ilal ajsad. Dikembalikan ruh kepada al-jasad. Ini juga banyak dibahas oleh para ulama tentang keterkaitan ruh ya dengan jasad. Beda antara dunia dengan alam barzah dengan alam akhirat. Ya, sekali lagi keterkaitan antara ruh dengan jasad. Kalau di dunia manusia itu ketika sakit ya pertama kali terkena rohnya atau jasadnya? Jasadnya, namun roh juga apa? Ketiban, istilahnya apa? Abunya juga apa? Terkena imbasnya. Di akhirat awalnya roh yang kena, namun jasad juga apa? Kena juga. Ya, sekali lagi ini kata ulama dibahas. Hubungan antara ruh dan jasad di dunia, di alam barzah, di alam akhirat itu berbeda-beda. Ya, intinya sekali lagi ya jangan dikiaskan urusan akhirat alam barzah dengan urusan apa? Dunia. Ya, orang sudah mati dibayangkan kayak masih di dunia, masih bisa keluyuran. Nah, bisa alamnya sudah alam apa? Barzah. Ya, malam Jumat kemudian apa? Ziarah ke keluarganya. Makan tidak bisa. Sekali lagi ini khurafat-khurafat yang harus betul-betul diluruskan. Ya, alam barzakh, alam akhirat tidak sama dengan alam dunia. Manusia ketika sudah mati, rohnya itu sudah di alam barzakh, tidak akan kemana-mana sampai dibangkitkan hari kiamat bersama dengan jasadnya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian kata beliau, fatu'adul arwah ilal ajsad wa dzalika indama yanfukhu Israfil fisur. Yaitu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, yaitu yang kedua. Ya, dalam surat Al-Zumar, ya nanti antum lihat ayat 68 disebutkan juga. Allah berfirman, wa nufikha fisuri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufikha fi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala, ini yang pertama, maka semua akan mati yang di langit maupun di bumi melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Semua akan mati ketika ditiupkan sangkakala yang pertama melainkan yang dikecualikan oleh Allah, seperti Hamalatul Ars, malaikat pemikul arsy-Nya Allah, surga neraka. Ini sebagai bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah ataupun yang semisal dengan mereka yang mengatakan dunia akhirat itu tidak kekal karena akan dihancurkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi Allah mengecualikan dari yang dibinasakan tersebut. Kemudian kata beliau, wa dzalika indama yanfukhu Israfil fis-sur. Qala ta'ala wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika ditiupkan sangkakala, maka langsung manusia dibangkitkan keluar dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Qalu, mereka berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, aduh celakanya kami, siapa yang membangkitkan kami dari kematian atau tidur kami. Sekali lagi, Yaumul Ba'ats itu hakun. Dan di Al-Quran banyak disampaikan dalil-dalil tentang adanya hari kiamat. Ya, karena orang musyrikin jahiliyah di antara kekafiran mereka mengingkari adanya hari apa? Kebangkitan. Qala man yuhyil idhama wa yaramid. Ya, orang musyrik berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah apa? Hancur. Ini kata para ulama, orang musyrik membantah firman Allah, mengingkari hari kiamat, tidak mengimani hari kiamat, tidak membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, karena apa? Enggak masuk akal mereka. Maka aklaniun, para penuhan akal dari ahlul kalam, mereka pada hakikatnya pengikut orang-orang musyrikin jahiliyah, tidak mengimani sifat Allah,
kalau nggak cocok dengan akal mereka. Ini kelakuannya orang musyrik jahiliyah. Mereka tidak beriman kepada yaumul ba'ats karena menurut mereka nggak masuk akal. Masa tulang belulang yang sudah hancur bisa apa? Ya, dihidupkan kembali. Allah bantah. Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Katakan, yang menghidupkan adalah yang menciptakan pertama kali. Kalau Allah sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi sekadar apa? Membangkitkan kembali. Allah ala kulli syai'in qadir. Itu yang apa? Ya, ditentang oleh orang musyrik karena tidak cocok dengan akal mereka. Sama dengan yang mengingkari Allah istawa di atas arsy. Masa Allah istawa tinggi di atas arsy? Nanti arsy-nya apa lebih besar daripada Allah? Nanti Allah butuh. Ini akal-akalan ala orang musyrikin jahiliyah. Masa Allah turun ke langit dunia? Ya, sekali lagi, ini adalah tasyabuh dengan orang-orang al-musyrikin yang menolak ya sabda Rasul ataupun apa yang difirmankan oleh Allah karena nggak cocok dengan akal mereka. Adapun orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib, mengimani yang gaib sesuai dengan tadi qala Allah qala Rasul dan yang disepakati oleh para ulama. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan kata para ulama dalam Al-Qur'an redaksi ayat yang berkaitan dengan hari kiamat banyak. Dan ini kalau kajian kita hari Selasa tafsir juz amma sudah sering kita sampaikan. Coba sebutkan 5 redaksi dalil dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Ada yang ingat enggak? Coba anak korting sudah 4 saja 4. Nah, jangan nawar lagi. Kalau nawar ya sebelah itu pasar. Baik, coba sebutkan 4 redaksi dalil dalam Al-Quran tentang hari kiamat atau yaumul ba'ats, adanya hari kebangkitan. Ya, sebagian sudah kita sebutkan. Lau fahimtum. Kalau anda paham sudah kita sebutkan tadi sebagiannya. Tidak ada yang ingat. Taib yang pertama bentuknya at-tasrih bil ba'ats, ya, dengan jelas ada penyebutan hari apa? Kebangkitan. Seperti dalam surat At-Taghabun tadi. Allah mengatakan membantah statement orang kafir, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengklaim mereka tidak dibangkitkan. Katakan wahai Nabi Muhammad sekali-kali tidak. Sungguh-sungguh kata Allah, latu ba'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Ini ayatnya apa? Tasrih. Ya, jelas tegas akan adanya hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, bentuknya tadi yang sudah kita sampaikan. Kalau Allah sanggup menciptakan dari awal tidak ada menjadi ada, apalagi sekadar apa? Membangkitkan. Ya, dianaya tadi surat apa? Apal kan antum? Apal kalau Yasin ya. Baik, Allah mengatakan, "Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah." Katakan yang menghidupkan adalah yang menciptakan pertama kali. Kemudian yang ketiga, redaksinya berupa apa? Ada yang ingat? Nah, biar nggak ngantuk. Taib. Ini seharian tadi, ini kan hujan. Nah, betul nggak? Iya betul kan? Ini di antara apa? Juga yang Allah jadikan dalil tentang adanya hari kiamat. Lewat ya sisi Allah berfirman dalam surat Fussilat, wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaihal ma ihtazzat wa rabat innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Allah mengatakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, engkau melihat bagaimana tanah atau bumi yang awalnya kering kerontang yang mati
ketika Allah turunkan air hujan, dia bergerak dan dia menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Jangankan tanah. Dinding aja kalau musim hujan gini apa? Terik, tumbuh-tumbuhan. Allah mengatakan pada redaksi ayat itu juga, sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang mati itu, dia yang sanggup menghidupkan orang-orang yang telah mati. Bang, ini redaksi ayat yang sekali lagi menunjukkan adanya hari kiamat itu hak. Paham? Ya, sekali lagi, musim hujan seperti ini ada kaitan dengan rukun-rukun iman. Entah itu rukun iman kepada Allah. Apa itu? Allah yang menurunkan hujan. Tauhid. Dan apa? Rububiyah. Pawang hujan bisa nggak menolak hujan? Ya dusta kalau menganggap apa? Kalau yang berhenti memang sudah Allah takdirkan apa? Taib. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Kalau Allah yang menurunkan hujan, wajib beribadah kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah katakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Allah turunkan hujan yang dengannya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah turun hujan, baca zikir apa? Allahumma shayban nafi'a. Ini tauhid al-uluhiyah. Sekali lagi, adanya hujan ini ladang pahala. Mengokohkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Demikian pula iman kepada para malaikat. Itu kita mengimani malaikat siapa yang menurunkan hujan? Malaikat Mikail. Iman kepada para malaikat. Kemudian yang ketiga, mengimani apa? Para rasul-rasul. Para rasul-rasul mengkisahkan kepada kita tentang tauhid rububiyah uluhiyah. Di ayat tadi Allah menurunkan hujan. Kemudian apa? Mendakwahkan kepada tauhid al-uluhiyah. Rasul mengajarkan kita Allahumma shayban nafi'at tadi. Dan masih banyak lainnya. Kemudian dalam Al-Quran tadi mengimani kabar berita tentang turunnya hujan di dalam Al-Quran. Kemudian mengimani al-yaumul akhir. Ini pembahasan kita. Jadi sekali lagi, musim hujan ini mengokohkan 6 rukun al-iman. Mengimani takdir, bahwasanya apa? Turunnya hujan sudah Allah apa? Takdirkan. Dan hanya Allah yang tahu kapan turunnya apa? Hujan dengan pasti. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilu al-ghaitha, dan semuanya sudah ditulis dalam Lauhul al-Mahfuz. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kemudian kata Allah, "Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyam yanzur." Ini ayat yang kita baca dari surat Az-Zumar. Tiupan sangkakala yang pertama membinasakan semua yang ada di langit dan bumi. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua membangkitkan manusia di alam kuburnya. Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyam yanzurun. Kemudian kata beliau, wal arwah jam'u ruh. Al arwah jamaknya ruh. Wahya ma yahya bil insan. Dinamakan ruh karena dengannya manusia itu hidup. Dan juga selain manusia dari binatang misalnya. Wala ya'lamu haqiqataha illallah. Dan tidak ada yang tahu hakikat ruh kecuali Allah. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Maka jawablah, ruh itu hanya Allah yang tahu. Kalau sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya akal manusia, sepintar-pintarnya manusia, tidak mungkin bisa menembus alam roh. Padahal itu dekat dengan dirinya. Antum di sini, semuanya punya roh enggak? Ngaku yang nggak punya. Nah, kita salah hati. Nah,
Ya, namun sedekat itu, selengket itu roh dalam diri manusia, dia tidak bisa dengan akalnya menembus alam ar-ruh. Ya, belum ada juga ya, dan nggak mungkin ada penelitian ya, mungkin dari sisi medis roh itu bagaimana warnanya, ada enggak penelitian seperti itu? Ditemukan roh itu warnanya ungu, pink, ada enggak? Bentuknya segitiga, bulat atau apa? Enggak mungkin ada. Ya, karena Allah yang mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Maka dari sini Ahlus Sunnah mengatakan akal tidak boleh dijadikan tolak ukur segala-galanya. Akal sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, annalil ukul hududan tantai ilai. Bahwasanya akal itu ada batasannya. Maka tidak boleh lebih-lebihkan, tidak boleh juga ditinggalkan. Ahlus Sunnah pertengahan. Insya Allah kita lanjutkan pada al-adhan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ya, firman Allah tadi, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ar-ruh, katakanlah ruh itu hanya Allah yang tahu. Ini menunjukkan akal manusia terbatas, maka tidak boleh menjadikan akal sebagai tolak ukur segalanya. Namun Ahlus Sunnah pertengahan dalam segala hal, tidak menolak akal secara mutlak, tidak pula menggunakan secara mutlak dalam segala hal, namun menempatkan akal pada tempatnya. Maka dusta ahlul bid'ah yang mengatakan Ahlus Sunnah itu tidak konsisten melarang orang pakai akal, namun terkadang dalam pembahasan akidah juga pakai akal. Kita katakan kalian gagal paham, kalian tidak paham akidah manhaj Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Kita katakan akal dipakai kalau mendukung Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bedanya kita dengan ahlul kalam, ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah menjadikan akal lebih daripada Al-Quran dan Sunnah. Contohnya dalam masalah sifat-sifat Allah. Mereka punya kaidah, kullu nasin auhama fi tashbih awilhu. Setiap nas, ayat atau hadis yang berkaitan dengan sifat Allah, kalau menurut akal itu akan mengantarkan kepada penyerupaan terhadap makhluk, takwilkan. Sekali lagi ini menunjukkan akal yang mereka depankan daripada ayat ataupun hadis. Adapun Ahlus Sunnah enggak, imani ayat atau hadis tentang sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Abir ruha kamajan. Sekali lagi, kita pakai akal kalau akal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti dalam pembahasan ini nanti. Contoh juga dalam pembahasan sifat Allah, kita tetapkan dulu sesuai dengan nas. Kemudian kalau memang akal itu mendukung nas, kita kuatkan dengan akal. Akal sampingan ayat dan hadis itu yang paling utama. Al-bid'ah enggak. Akal yang utama, ayat hadis samping. Kalau ayat hadis cocok dengan hawa nafsu akal mereka pakai. Artinya ayat hadis sampingan. Akal yang paling utama. Ahlus Sunnah tidak. Akal digunakan kalau sesuai dengan kalau Allah, kalau Rasul. Akal sampingan mendukung saja. Intinya ayat dan al-hadis. Seperti yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh di sini. Maka sekali lagi, Ahlus Sunnah konsisten dalam segala hal, tidak mencela-mencela seperti yang mereka katakan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, wa qalu wa taqumu al-qiyamah allati akhbarallahu biha fi kitabih wa ala lisani rasulih wa ajma 'alaiha al-muslimun. Tegak hari kiamat seperti yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan yang disepakati oleh kaum muslimin. Ucapan tersebut isyara ila adillatil ba'ats. Ini menunjukkan tentang dalil-dalil hari kiamat. Sudah kita sampaikan tadi ada 3 redaksi dalam ayat. Yang pertama tadi apa redaksinya? Penyebutan yaumul ba'ats secara terang jelas. Yang kedua, melalui redaksi Allah yang menciptakan manusia pertama kali. Yang ketiga berkaitan dengan turunnya hujan yang dengannya Allah menumbuhkan tumbuhan, menghidupkan, ini intinya menghidupkan bumi yang kering kerontang.
ya bahkan kalau antum yang pernah umroh ataupun haji, ya bagaimana di Arab Saudi yang awalnya kering kerontang gurun pasir, ya ketika sekarang mulai banyak turun hujan sampai banjir-banjir, maka yang dulunya ya tanah itu atau gunung kelihatannya ya coklat, sekarang menjadi apa? Hijau royo-royo. Dulu lembah itu pemandangannya cuma coklat, sekarang sudah apa? Ya berubah menjadi hijau, bukan dicat, ya, bukan dikasih tempelan, enggak, memang itu apa? Iya, tumbuh, Allah yang menumbuhkan, sebagaimana dalam ayat tadi, innalladzi ahyaha, sesungguhnya yang menghidupkan ya bumi yang mati tadi yang kering kerontang adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang sanggup menghidupkan yang telah mati. Demikian pula redaksi yang berikutnya. Ada yang ingat? Berubah apa? Enggak, yang berkaitan dengan redaksinya, yaitu diantaranya penciptaan langit dan bumi. La khalqus samawati wal ardi asyaddu min khalqin nas. Bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini tentunya lebih kuat, lebih kokoh daripada penciptaan apa? Manusia. Artinya kalau Allah sanggup menciptakan langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya yang ya sangat besar ini, Allah sanggup, apalagi sekedar membangkitkan apa? Manusia yang ya kecil ini. Paham? Ini redaksi ayat-ayat yang menunjukkan tentang Allah sanggup membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Kemudian juga kata para ulama, di antara redaksi ayat yang menunjukkan dalil adanya hari kebangkitan, kisah-kisah dalam Al-Quran yang mana di dunia Allah sanggup menghidupkan yang telah mati, ya, atau juga yang berkaitan dengan contoh kisah Ashabul Kahfi. Berapa lama Ashabul Kahfi tidur di gua? 300 tahun lebih. Allah sanggup membangunkan lagi. Maka demikian pula Allah sanggup menghidupkan yang telah wafat. Ini sekali lagi redaksi-redaksi dalam Al-Quran yang intinya wajib mengimani yaumul ba'ats. Kata beliau, dalil tentang hari kebangkitan ini ada dalam Al-Quran dengan berbagai redaksinya tadi. Demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Rasul SAW mengatakan, wa yub'atsuna hufatan uratan ghurlan. Manusia dibangkitkan dalam keadaan tadi telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Wa yunadihim, dan Allah pun memanggil mereka bisautin, dengan suara. Ini Sahih Bukhari hadisnya, dan disahihkan juga oleh para ulama dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibn Abi Asim dan yang lainnya. Sekali lagi, ini juga sudah kita sampaikan dalam beberapa kajian bantahan kepada ahlul kalam yang menolak sifat kalam bagi Allah yang tanpa suara. Bahwasanya Allah berbicara dengan suara, seperti yang disampaikan dalam hadis Sahih Bukhari tadi dan juga riwayat yang lainnya. Kemudian kata Syekh, wa ijma'il muslimin, dan ini ijma' kaum muslimin tentang adanya yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Wal akal, demikian pula secara akal sehat. Ini disebutkan oleh para ulama. Akal tidak ditinggalkan secara mutlak. Kalau akal sesuai dengan ayat hadis dan apalagi ijma' tadi, maka apa? Dipakai akal untuk mendukung saja, bukan apa? Yang paling inti. Contohnya di sini, secara akal sehat, hari kiamat itu pasti hak. Kenapa? Karena menunjukkan akan keadilan Allah. Kalau nggak ada hari kiamat, nggak ada hari pembalasan, ini tidak adil. Kenapa? Antara yang berbuat saleh dan berbuat apa? Atoleh. Yang mendolimi manusia di dunia. Ya, di dunia terkadang dia tidak diberikan apa? Sanksi, nggak diberikan apa? Hukuman, selamat dari hukuman. Kok enak? Ya, sedangkan dia sudah mendolimi apa? Orang lain. Maka sekali lagi, secara akal sehat, hari kebangkitan, hari kiamat itu hak. Ya, agar apa? Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, secara asal nggak mungkin orang yang berbuat dolim dibiarkan begitu saja. Tanpa ada apa? Balasan. Terkadang di dunia nggak dapat balasan, namun di akhirat dapat balasan. Itu menunjukkan yaumul qiyamah itu hakun berdasarkan apa? Akal yang sehat. Namun sekali lagi,
ya akal digunakan kalau ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun kalau akal gak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ditinggalkan akal, dipegang tetap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wal fitri salimah, demikian pula dengan fitrah yang sehat, yang selamat, itu juga menetapkan adanya hari kiamat sama dengan tadi, karena ini menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya hari kiamat dibedakan mana yang dulunya beramal soleh dan yang beramal at-toleh. Faqad akhbarallahu anhu fi kitabihi wa aqama dalil alaih wa radda 'alal munkir lil ba'ts fi ghalibi suwaril Quran. Allah mengabarkan dalam Al-Quran dan menegakkan dalil-dalil yang banyak, ya, serta membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dalam kebanyakan surat-surat Al-Quran, dari Al-Baqarah atau bahkan dari surat Al-Fatihah. Ya, mana dalil tentang hari kebangkitan? Nah, jelas tadi Maliki Yaumiddin, ya, dari awal sampai akhir Al-Quran kebanyakannya disebutkan dalil-dalil akan adanya hari kebangkitan. Dan sekali lagi di antara hikmahnya tadi, karena memang orang musyrikin yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Selain mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad, selain mereka mengingkari tauhid al-uluhiyah, mereka juga kafir dikarenakan mengingkari yaumul ba'ts. Walamma kana nabiyuna Muhammad SAW khataman nabiyyin bayyana tafasil al-akhirati bayanan la yujad fi katsir min kutubil anbiya. Ketika Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, maka beliau lebih terperinci penjelasannya tentang hari kiamat dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.